Kabut tipis masih menyelimuti jalur pendakian Bambangan ketika 5 pemuda itu tiba di pos registrasi. Hari itu adalah awal musim kemarau, namun hawa dingin Gunung Slamet tetap menusuk tulang. Ketiganya, Ardi, Rendra, dan Sandi, sudah sibuk menata ulang karier masing-masing, sementara Maya dan Nia mengurus surat izin pendakian yang diminta oleh petugas. "Nama ketua rombongannya siapa?" tanya seorang petugas pos yang tampak berusia sekitar 40 tahun, suaranya berat diselingi batu kecil. "Saya, Pak Ardi," jawab pemuda bertubuh tegap itu. Petugas hanya mengangguk sambil menatap Ardi dengan tatapan penuh penilaian, seakan memastikan bahwa ia cukup layak memimpin pendakian ini. Setelah beberapa pertanyaan singkat, petugas itu menyodorkan sebatang pena untuk menandatangani lembar pernyataan. "Kami sarankan tetap di jalur resmi, jangan macam-macam. Cuaca akhir-akhir ini tidak stabil," ucap petugas sambil mengembalikan KTP mereka satu persatu. "SIP, aman Pak. Kami sudah pengalaman kok," seloroh Rendra dengan percaya diri. Sebagai pembuat konten pendakian di media sosial, ia sering merasa lebih tahu dari orang kebanyakan. Ia bahkan sudah membayangkan angle-angle menarik yang akan ia ambil nanti. Sunset dari puncak, jalur curam penuh tantangan, hingga momen haru saat summit Atak. Semuanya sudah berada dalam rencana konten di kepalanya. Namun petugas itu tidak membalas candanya. Malah ia sempat menatap ke arah hutan yang tampak menelan jalur pendakian, dengan raut muka yang sulit dijelaskan, campuran cemas dan enggan berbicara lebih jauh. Maya yang memperhatikan ekspresi tersebut hanya bisa mengerjap pelan. "Pak, ada sesuatu dengan jalurnya?" tanyanya hati-hati. Si petugas terdiam sesaat. Ia menatap Maya, lalu rombongannya secara keseluruhan. Bibirnya bergerak seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi ia menarik napas dalam-dalam dan menggeleng. "Yang penting, jangan tinggalkan teman. Tetap bersama." Sebelum ada yang sempat bertanya lebih lanjut, petugas itu sudah kembali fokus pada pendaki lain yang mengantri di belakang. Ardi mengumpulkan timnya sebelum mulai mendaki. "Oke, seperti biasa ya. Kita naik santai, jaga pace. Ingat, tujuan utama kita itu dokumentasi dan survei spot. Jadi kita nggak perlu buru-buru mencapai puncak. Kita juga harus hemat energi," tambah Nia, satu-satunya anggota yang memiliki latar belakang medis. "Altitude di Slamet bisa lumayan bikin kita cepat capek." Sandi yang baru pertama kali mendaki gunung setinggi Slamet mengangguk-angguk dengan semangat, meski wajahnya sedikit gugup. Ia masih tergolong pendaki pemula, dan mendaki gunung tertinggi di Jawa Tengah bukanlah perkara kecil. "Kalau ada yang aneh di jalur, bilang ke aku ya, San." Maya menepuk pundaknya memberi semangat. "Kalau ketemu Jin, bilang aku duluan ya. Biar aku rekam," celetuk Rendra sambil tertawa kecil. Candaan itu membuat suasana mencair kembali. Mereka mulai melangkahkan kaki memasuki jalur awal yang masih dipenuhi ladang warga. Burung-burung berkicau, embun masih melekat di ujung dedaunan, dan udara pegunungan yang segar membuat langkah terasa ringan. Namun, di balik keindahan itu, Gunung Slamet menyimpan kisahnya sendiri. Cerita-cerita tentang pendaki yang hilang, tentang suara-suara yang memanggil dari dalam kabut, dan tentang kawasan terlarang yang tidak tercatat di peta pendakian resmi. Cerita yang telah lama beredar di kalangan pendaki lokal dan petugas, namun tidak pernah benar-benar sampai ke media. Karena nama baik pariwisata harus tetap dijaga. Sampai pos 2, perjalanan masih mulus. Mereka beristirahat sejenak sambil membuka snack ringan. "Gila ya, vegetasinya berubah cepat banget," ujar Sandi sambil menengok ke belakang jalur yang sudah mereka lewati. "Ya ini khas Slamet," jawab Ardi, "nanti makin ke atas makin ekstrim." Rendra sudah asyik dengan kamera aksi di tangannya, mengabadikan semua momen. "Guys, coba kumpul bentar. Gue mau bikin opening video dulu." Semuanya berkumpul, meski Sandi tampak canggung menghadap kamera. "Yo what's up guys? Hari ini kita lagi siap-siap nih menantang salah satu gunung paling megah di Pulau Jawa, Gunung Slamet. Doain kita sampai puncak ya." "Dan sampai pulang," sahut Maya setengah berbisik. Kalimat itu diabaikan oleh Rendra yang sudah sibuk melihat hasil rekamannya. Di pos ini, beberapa pendaki yang turun tampak lewat dengan tergesa-gesa. Wajah mereka pucat, pakaian kotor penuh lumpur. Salah satu dari mereka sempat terpeleset batu kecil,
membuat kawannya refleks menahan. Kok kayak abis berantem sama hutan? Gumam Nia. Ardi mendekat dan bertanya sopan. Mas, cuacanya di atas buruk, ya? Pendaki itu hanya melirik sebentar sebelum menjawab cepat. Iya, banyak kabut. Hati-hati aja mas, jangan terlalu malam sampai ke batas vegetasi. Nada suaranya terdengar seperti menyimpan sesuatu lagi yang tidak diucapkan. Ardi mengangguk. Meskipun firasatnya mulai berbisik hal yang sama dengan petugas pos, ada yang tidak ingin diceritakan sepenuhnya. Siang menjelang ketika mereka mencapai kawasan yang lebih rapat pepohonannya. Jalur semakin menanjak, akar-akar pohon menjadi pijakan sekaligus perangkap terselubung. Sandi sempat nyaris tersandung 2 kali namun berhasil ditepis berkat bantuan Maya. Napas dulu, San, ujar Maya sambil tersenyum menenangkan. Sandi mengusap keringat. Capek sih, tapi seru. Seperti masuk dunia lain. Kalimat itu justru membuat Ardi dan Nia saling pandang sekilas. Karena memang benar. Semakin jauh mereka melangkah, suasana hutan terasa semakin asing. Suara hewan liar mulai terdengar samar, namun ada pula suara-suara lain yang bahkan sulit diidentifikasi. Seperti langkah berat yang perlahan namun pasti mengiringi mereka dari kejauhan. Angin pun seakan membawa bisikan. Kadang seperti menyerukan nama seseorang di antara ranting-ranting yang bergesekan. Dengar enggak? Maya tiba-tiba berhenti. Dengar apa? Tanya Rendra, masih menenteng kameranya yang tak pernah mati. Kayak, ada yang nyebut nama aku. Ah, lo halu kali, Rendra menertawakan. Namun Sandi juga mengangguk pelan. Aku juga dengar. Kayak ada suara dari belakang. Ardi langsung mengambil alih. Guys, fokus ke jalur. Jangan mulai suzon sama hutan. Walau begitu, tatapan Ardi sendiri sesekali mencuri ke arah sisi gelap pepohonan. Menjelang senja, kabut tiba-tiba datang dari bawah dan naik dengan cepat. Jalur yang tadinya jelas kini mulai kabur di depan mata. Pandangan hanya beberapa meter ke depan. Angin membawa hawa aneh, bukan hanya dingin, tapi seperti menggenggam kulit dan menyelusup ke tulang. Nia berdehem pelan. Kita harus segera cari tempat ngecamp. Kabut begini bisa bikin kita nyasar. Ardi mengeluarkan peta dan GPS. Ia mencoba mencocokkan posisi mereka. Namun layar GPS berkedip-kedip, sulit mengunci sinyal. Rendra masih mencoba memotret kabut yang mengepung mereka. Saat itulah sebuah titik cahaya muncul jauh di depan, seperti senter pendaki lain. Ada orang tuh, kata Sandi, wajahnya langsung berbinar. Namun sebelum Ardi menyahut, cahaya itu tiba-tiba padam. Hilang begitu saja seperti tertelan kabut. Senter siapa itu? Tanya Maya dengan nada rendah. Tak ada yang menjawab. Dalam hati kecil masing-masing, satu kesimpulan ukir perlahan. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang sudah memperhatikan mereka sejak tadi. Dan mereka baru berada di hari pertama. Malam telah sepenuhnya turun ketika mereka akhirnya mendirikan tenda di sebuah lahan datar yang tampak cukup aman. Kabut masih menggantung rendah, membuat pepohonan sekeliling tampak seperti sosok-sosok hitam tinggi yang mengawasi. Tenda selesai dipasang. Mereka makan malam sederhana, roti, sosis kaleng, dan susu hangat dari kompor portabel. Bukannya menghangatkan suasana, percakapan justru terasa kaku. Mereka sama-sama menyembunyikan kegelisahan yang dirasakan sejak senja. Hari pertama kok udah begini jalurnya, gumam Sandi sambil menggosok kedua tangannya yang kedinginan. Kita belum jauh kok. Besok masih bisa ngejar target, ujar Ardi berusaha tetap tegar di depan tim. Rendra memainkan kamera yang sedari tadi tak lepas dari tangannya. Kalau kabutnya sering muncul begini, lighting jadi jelek. Fotagenya bisa kurang dramatis. Memangnya cuma itu yang bikin kamu kepikiran? Balas Maya, menatapnya tajam. Rendra mengangkat bahu. Santai dong. Kan kita di sini juga buat konten. Konten gak penting kalau gak pulang. Sela Nia dingin. Suasana kembali hening, hanya terdengar desir angin dan dedaunan yang saling menggesek. Sekitar pukul 10 malam, saat semua sudah berbaring di dalam tenda, sesuatu terdengar dari luar. Bunyi ranting patah, pelan, tapi jelas. Ardi membuka sedikit pintu tenda dan mengintip. Gelap total, hanya kabut putih yang seperti hidup, berputar-putar di antara pepohonan.
Rusak mental kalau mikirin suara-suara begini, gumamnya lirih. Tapi suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Seperti ada langkah yang mengitari tenda mereka. Pelan, namun terasa berat. Ardi menahan napas, menunggu. Namun setelah beberapa menit tanpa ada yang terjadi, ia menutup tenda dan mencoba tidur kembali. Meski mata terpejam, ia tahu dirinya tidak benar-benar tertidur malam itu. Pagi hari datang terlalu cepat. Suara burung terdengar, tetapi tidak seramai biasanya. Seolah mereka pun enggan terlalu dekat dengan tempat itu. Ardi keluar lebih dulu untuk memastikan keadaan sekitar. Saat ia meninjau lokasi, sebuah hal kecil namun menonjol membuatnya terpaku. Jejak tanah yang terinjak, mengarah dari dalam hutan menuju tenda mereka, lalu kembali lagi. Jejak itu terlalu besar untuk ukuran langkah mereka. Terlalu berat pula. Ardi memandangi jejak itu lama. Ia tidak ingin yang lain melihat dan semakin panik. Jadi ia menyamarkannya dengan tanah dan dedaunan kering. Saat kembali, Maya sedang meregangkan badan di depan tenda sambil memandangi kabut yang belum benar-benar sirna. Aku bermimpi seseorang berbisik semalam, katanya pelan. Suaranya perempuan. Ardi menelan ludah. Ya, mungkin cuma imajinasi. Gunung suka bikin orang halu kalau capek. Maya menatapnya, seolah tahu Ardi sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi ia tidak mengejar. Sarapan cepat, packing selesai. Mereka mulai berjalan lagi. Namun kali ini ada yang berbeda. Jalur terasa lebih sempit dan tidak tampak banyak jejak pendaki lain. Kok jalurnya begini? Bukannya harusnya ketemu tanjakan batu setelah pos ini? Tanya Nia. Ardi memeriksa GPS yang masih bermasalah. Sinyalnya kacau. Tapi di peta, kita masih satu garis. Rendra menunjuk sebuah pohon besar dengan tanda cat merah pudar. Ada marking tuh. Artinya ini jalur alternatif kali. Ardi menimbang. Jalur resmi biasanya memiliki marking yang lebih jelas, cat yang baru dan arah panah. Yang ini, samar. Seperti sudah lama ditinggalkan. Tapi kalau kita balik lagi, kehilangan waktu banyak. Desis Rendra tak sabar. Ardi akhirnya memutuskan mengikuti jalur yang ditandai itu. Oke. Tapi jangan terpisah satu sama lain. Langkah mereka kembali memecah kesunyian. Seiring waktu merayap naik ke siang hari, medan semakin aneh. Tanaman menjadi lebih rapat, akar pohon saling bersilangan seperti jerat. Jalur menanjak curam dan licin meski cuaca terik. Kita kayak nggak maju-maju deh, keluh Sandi sambil terengah. Kita naik terus. Berarti tetap ke arah puncak. Jawab Ardi mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun sesuatu yang mengganggu mulai menggulung logika mereka. Pos yang seharusnya mereka temui, tidak juga muncul. Rasa bosan berganti menjadi was-was. Setiap suara ranting jatuh membuat mereka menoleh. Setiap bayangan di kabut tipis tampak seperti sesuatu yang mengintip. Dan setiap kali mereka berhenti sejenak, Maya selalu merasa ada yang berjalan beberapa langkah di belakang. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun. Di sebuah persimpangan sempit yang tidak ada dalam peta, mereka berhenti lagi. Dua jalur tampak sama-sama tak ramah. Jalur kanan tampak lebih terbuka. Jalur kiri gelap karena rimbunnya pohon. Menurut peta, harusnya ada persimpangan kayak gini, tanya Nia. Ardi menggeleng. Nggak ada. Rendra menunjuk jalur kanan. Yang itu kayaknya lebih jelas. Maya justru menunjuk jalur kiri. Kalian nggak dengar? Ada suara air dari sana. Kalau ada sungai kecil, kita bisa isi ulang persediaan minum. Ardi mempertimbangkan. Logika berpihak pada Maya, air adalah kebutuhan penting. Tapi jejak dari jalur kiri tampak seperti belum pernah dilewati manusia. Akhirnya ia mengambil keputusan, kita ambil kiri. Tapi tetap hati-hati. Mereka berjalan mengikuti suara air yang semakin nyata. Dan benar, sebuah sungai kecil muncul di depan mata. Airnya bening, mengalir di antara batuan berlumut. Sandi langsung berjongkok, mencelupkan botolnya. Alhamdulillah. Tapi sebelum ia sempat minum, Maya tiba-tiba memegang bahunya. Jangan dulu. Sterilisasi dulu. Nia sudah menyiapkan tablet penjernih air. Semua bekerja lebih tenang, hingga sesuatu membuat seluruh tubuh mereka kaku. Di seberang sungai,
Ada seseorang berdiri. Sosok kurus tinggi, mengenakan pakaian lusuh. Kepalanya menunduk, rambutnya hitam panjang menutup wajah. Tubuhnya diam membatu, seolah hanya sebuah patung hidup. Maya bergidik. "Ardi, itu pendaki lain kan?" Tidak ada yang menjawab. Sosok itu perlahan mengangkat kepala. Namun sebelum wajahnya terlihat, kabut tebal turun lagi dengan cepat, menelan sosok itu. Menghilang. "Dia?" Rendra mencoba bicara namun napasnya bergetar. "Pergi," tegas Ardi. "Kita pergi sekarang." Mereka berjalan menjauh dari sungai dengan langkah cepat, hampir berlari. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang menoleh. Setelah cukup jauh, mereka berhenti. Nafas tersengal, jantung berlompatan seperti hendak pecah. "Apa barusan?" tanya Sandi nyaris berbisik. "Nggak tahu. Mungkin halusinasi," jawab Ardi memaksa logika bertahan. Tapi baik ia maupun yang lain tahu. Itu bukan halusinasi. Rasa ingin kembali ke jalur awal memenuhi pikiran, namun kemana arah pulang? Kabut menghapus jejak langkah mereka, kompas dan GPS tak bisa dipercaya, dan udara semakin dingin. Maya memandang langit yang tertutup kabut pekat. Kita ini masih di jalur pendakian kan?" Ardi tidak menjawab. Ia hanya mengepalkan tangan dan memandang ke depan. Padahal dalam benaknya, ia tahu satu hal yang tidak boleh ia katakan pada timnya. Mereka sudah di tempat yang tidak seharusnya. Dan hari itu baru hari kedua. Kabut tak kunjung menghilang. Seolah-olah memilih menetap hanya di sekitar mereka, mengikuti setiap langkah yang tersesat dan penuh ragu. Matahari mungkin masih bersinar di atas sana, tapi cahayanya tak mampu menembus kepadatan putih yang mengambang di udara. Beberapa jam berlalu sejak insiden di sungai kecil itu. Mereka berjalan terus tanpa tujuan yang jelas, menebak arah sambil memeluk ketakutan yang tumbuh dari dalam dada masing-masing. "Ardi, kita yakin ini masih ke arah puncak?" tanya Nia, suaranya mengandung nada yang tidak lagi bisa ditutupi, panik. Ardi menghentikan langkahnya. Napasnya berat, bukan karena fisik, namun tekanan mental yang semakin menekan. Aku nggak tahu lagi, Nia. GPS rusak, peta nggak cocok sama jalur ini. Tapi kalau kita berhenti, malam bakal turun lagi." Maya merapatkan jaketnya. "Tapi kalau kita terus jalan tanpa arah, kita makin jauh nyasarnya." Rendra, yang biasanya selalu berisik dengan kameranya, kali ini hanya duduk di atas batu, menatap tanah. Kamera itu masih tergantung di genggamannya, tapi lensanya sudah tak lagi diarahkan kemanapun. Wajahnya pucat. Gue kayak kenal sosok itu tadi," katanya pelan, hampir seperti gumaman. "Kenal?" Sandi memandangnya dengan dahi berkerut. "Maksud lo apa?" Rendra menelan ludah. Tangannya gemetar samar saat ia meremas kamera. "Waktu SMA, gue pernah ikut pendakian di sini. Salah satu temen gue hilang. Dia rambutnya panjang. Dan dia juga pakai jaket lusuh warna gelap kayak tadi." Maya langsung menatap tajam. "Rendra, jangan asal ngomong kalau nggak yakin." "Aku serius." Rendra membalas, suaranya meninggi. "Gue hafal banget mimiknya, tatapannya." Ardi memotong cepat, "Berhenti. Kita semua capek. Kita stres. Otak kita bisa bohongin kita kapan aja. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar bisa menepis apa yang telah terlihat." Jam menunjukkan mendekati sore meski langit tak bisa terlihat jelas. Udara semakin lembab dan menusuk tulang. Jalur mulai menurun tanpa tanda-tanda akan kembali naik. Itu pertanda buruk. Seharusnya kita naik. Kalau kita malah turun, berarti kita semakin jauh dari puncak, dan juga dari jalur resmi. Nia bergumam, suaranya terdengar putus asa. Rendra menghentikan langkahnya, memandang Ardi. "Bro, jujur aja, kita udah nyasar, kan?" Ardi terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab dengan suara rendah. "Iya, kita nyasar." Jawaban itu jatuh seperti batu besar di hati mereka. Sandi terduduk, memeluk lututnya. "Kita kenapa nggak putar balik aja dari tadi?" "Nggak ada jejak buat balik, San," kata Maya lembut, meski dirinya sendiri hampir menangis. Hening sesaat. Hanya suara angin yang terdengar,
membawa bau lembab yang tak enak dan rasa ngilu dari udara dingin. Tiba-tiba, terdengar suara seperti sesuatu jatuh dari pepohonan. Mereka semua langsung menoleh bersamaan. Seekor monyet. Atau sesuatu yang mirip monyet. Tapi bulunya terlalu kusam dan berantakan. Matanya, warnanya keabuan, tatapannya kosong. Hewan itu tidak bergerak agresif, hanya berdiri di sana menatap mereka. Seolah ingin mengatakan sesuatu namun tanpa suara. Itu monyet, kan? Sandi bertanya, meski ia sendiri tahu tatapannya terlalu aneh untuk disebut wajar. Monyet itu mengeluarkan bunyi rendah, seperti desahan. Kemudian ia berlari kembali ke kegelapan pepohonan. Ini tempat, udah lama nggak ada manusia lewat, ujar Maya perlahan. Bahkan hewan di sini pun kelihatan beda. Aku nggak suka ini, kata Rendra sambil mundur satu langkah. Kita beristirahat dulu. Mental kita udah kacau, ujar Ardi sebelum memutuskan untuk berhenti berjalan. Mereka duduk melingkar, tidak benar-benar makan karena perut terkunci rasa takut. Saat itulah, dari kejauhan terdengar suara, lirih, seperti melodi. Nyanyian tanpa kata. Samar, tapi memanggil. Nia berdiri spontan. Dengar itu suara orang. Bisa jadi tim lain. Mereka bisa bantu kita. Sandi ikut antusias, seolah harapan kembali dihidupkan. Tapi Ardi menatap ke arah suara itu. Wajahnya berubah pucat. Itu bukan suara manusia, katanya lirih. Nada suaranya terlalu yakin untuk dianggap ketakutan biasa. Nyanyian itu merayap semakin dekat, dan semakin jelas seperti berasal dari anak kecil yang menjerit dalam bisikan. Maya memeluk tubuhnya sendiri. Aku nggak suka ini. Aku nggak suka sama sekali. Suara itu perlahan berhenti. Hening kembali, namun kini lebih mencekam daripada sebelumnya. Seolah sesuatu sedang menunggu mereka bereaksi. Aku nggak peduli itu suara apaan. Kita harus ketemu orang. Minimal kita turun cari pos atau jalur lain. Rendra kembali bersikeras. Kita tetap di sini sampai kabut reda sedikit, tegas Ardi. Aku nggak mau kita berlari ke arah yang nggak jelas. Kita kehabisan tenaga dan logistik. Rendra berdiri mendekati Ardi, wajahnya memerah, emosinya meledak. Kalau lo nggak bisa mimpin, bilang, gue nggak mau mati sia-sia di sini cuma karena keputusan lo yang salah. Ardi menatapnya tajam. Gue nggak akan biarin siapapun mati di sini. Tapi lo harus percaya sama gue. Kalau kita pisah sedikit aja, kita tamat. Rendra mengepalkan tangan, tapi Maya menahan bahunya. Udahan, Ren. Kita lagi perang sama keadaan, bukan sama teman sendiri. Ia menghela napas panjang, kemudian duduk kembali dengan wajah kesal dan mata merah. Hari mulai gelap lagi. Mereka sepakat mendirikan tenda baru di bawah pohon besar yang tumbang. Suasana justru terasa lebih sunyi dari malam sebelumnya. Bahkan suara serangga pun menghilang. Saat mereka mencoba tidur, langkah-langkah kembali terdengar. Kali ini bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Seperti ada sekelompok besar sesuatu yang mengelilingi mereka dari jauh. Ardi membuka sedikit resleting tenda. Yang ia lihat membuat tubuhnya menegang. Di balik kabut, tampak bayangan-bayangan tinggi. Tubuh-tubuh kurus berdiri mematung. Tidak bergerak, tidak bersuara. Tapi mereka ada di sana, mengawasi. Ardi menutup tenda cepat, wajahnya pucat pasi. Mereka lihat kita, bisiknya. Maya terbangun, melihat ekspresi Ardi dan langsung tahu, sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa memejamkan mata. Mereka tahu besok bisa lebih buruk. Padahal baru hari ketiga. Gunung Slamet, dengan semua kemegahan dan cerita mistis yang menyelimutinya, adalah tempat yang tidak bisa dianggap remeh. Namun di luar pemberitaan publik, ada fakta-fakta yang jarang diangkat. Kasus hilangnya pendaki yang tidak pernah benar-benar dilaporkan ke media, jalur-jalur liar yang tidak tercatat dalam peta resmi, dan adanya aturan tidak tertulis tentang batas wilayah yang tidak boleh dilalui manusia. Semua itu terkubur dalam diam demi satu alasan. Menjaga citra pariwisata gunung tertinggi di Jawa Tengah itu tetap bersinar. Hari keberangkatan Raffi dan keempat temannya, Dian, Aldi, Yoga, dan Sinta, adalah hari yang cerah.
Pemandangan langit biru seolah memberikan restu pada perjalanan mereka. Basecamp Bambangan, titik awal pendakian yang paling populer, dipenuhi lalu lalang para pendaki lain yang berebut tiket masuk, saling bercanda, dan menyusun barang bawaan. Tidak ada yang tampak janggal. Tidak ada firasat buruk. Raffi sempat mengisi buku tamu pendakian dengan rapi. 5 nama, 5 kontak keluarga, serta estimasi waktu turun selama 2 hari. Semua prosedur dilakukan sesuai aturan. Mereka bahkan sempat mengobrol dengan seorang petugas basecamp yang memperingatkan dengan nada santai. Kalau di pos 3 nanti ketemu persimpangan yang aneh, jangan ambil jalur kanan. Itu bukan jalur resmi. Peringatan itu hanya dianggap sebagai candaan yang membumbui mitos pendakian. Mereka menjawab dengan tawa ringan dan memastikan, tentu saja, akan mengikuti jalur resmi. Namun apa yang dianggap aman tidak selalu menjamin keselamatan. Pendakian dimulai pukul 10.20 pagi. Langkah awal masih penuh semangat. Suara tawa masih memenuhi udara. Raffi, seperti biasa, berjalan paling depan. Ia memegang peta pendakian yang ia print sendiri dari internet. Peta yang ternyata belum diperbarui selama bertahun-tahun. Setengah perjalanan menuju pos 2, Dian sempat melihat sebuah ikatan pita merah yang terpasang di dahan pohon. Ia menyangka itu penanda jalur tambahan buatan volunteer pendaki. Padahal warga setempat tahu, pita merah adalah tanda peringatan, batas wilayah yang sering memakan pendaki. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu itu. Seiring ketinggian bertambah, kabut mulai turun, perlahan menutup pandangan. Cuaca yang cerah tadi berubah menjadi kelabu pekat. Burung-burung yang tadi berkicau kini menghilang. Angin berhembus membawa aroma basah tanah pegunungan yang semakin menusuk. Mereka berhenti sejenak di sebuah pondokan kayu usang yang bahkan tidak tercatat dalam buku panduan jalur. Yoga bertanya pelan. Ini pos berapa sih? Kok nggak ada tulisan apa-apa? Tidak ada jawaban yang pasti. Kompas di tangan Aldi berputar tidak stabil. GPS ponsel hanya menampilkan sinyal merah. Bagi pendaki pengalaman pemula, hal seperti ini belum cukup dianggap sebagai alarm bahaya. Mereka hanya mengira ini konsekuensi berada di alam bebas. Dari kejauhan, suara gemericik air terdengar. Sebuah sungai kecil, itu hal yang aneh, karena di peta resmi Gunung Slamet tidak banyak sumber air pada jalur Bambangan. Tapi justru itulah yang membuat mereka bersemangat. Mereka memutuskan untuk turun beberapa langkah dari jalur utama menuju arah suara air tersebut. Di sanalah keputusan yang mengubah segalanya dibuat. Mereka keluar dari jalur. Alam terlihat sangat bersahabat di titik itu. Air jernih mengalir dari sela bebatuan hitam. Hutan masih terlihat cukup rapat namun tidak terlalu gelap. Mereka merasa beruntung menemukan sumber air alami yang bisa digunakan untuk menambah persediaan. Tanpa mereka sadari, pepohonan di sekitar berubah. Semakin tinggi mereka melangkah ke dalam hutan, semakin sunyi suasana. Tidak ada tanda-tanda pendaki lain. Tidak ada jejak kaki, tidak ada sampah botol energi, tidak ada suara tongkat trekking yang biasa terdengar saling beradu di pendakian ramai. Ini adalah jalur yang tidak pernah diinjak manusia. Sinta mulai merasa tidak nyaman. Ia berhenti, menatap sekeliling dengan cemas. Kayaknya ini bukan jalur yang tadi, deh. Kita nggak akan kesasar kan? Raffi menjawab dengan usaha menenangkan. Santai aja. Kita tinggal naik ke atas. Semua jalur menuju puncak kok. Kalimat klasik yang justru paling sering membawa pendaki pada malapetaka. Kabut semakin pekat. Sangat pekat. Daun-daun mulai berembun dan jatuh satu persatu, seperti hujan halus dari langit yang hilang. Sore menjelang cepat, seolah waktu bergerak lebih cepat dari biasanya. Saat mencoba kembali ke jalur utama, mereka menemukan sesuatu yang janggal. Jalur yang tadi mereka lewati sudah tidak ada. Batu-batu yang tadi mereka tandai dengan susunan kecil kini tercerai berantakan. Pita merah yang mereka ikuti lenyap tanpa jejak. Yoga mulai panik. Kita muter-muter di tempat yang sama. Kompas nggak jelas. Mau balik arah pun bingung. Aldi mencoba memanjat pohon kecil untuk mencari titik orientasi. Namun begitu ia naik, ia mendapati sesuatu yang membuat tenggorokannya tercekat. Tidak ada jejak jalur pendakian sama sekali di segala arah. Hutan tampak sama. Rapat. Membingungkan.
Dari kejauhan, suara samar terdengar, seperti suara orang yang memanggil. Tapi ketika mereka berteriak balasan, suara itu justru semakin menjauh. Ada gema aneh yang tidak mengikuti arah teriakan mereka, seolah ada sesuatu yang menirukan tanpa benar-benar menjawab. Hari itu, mereka bertemu batas yang tidak tampak. Wilayah yang seharusnya tidak boleh mereka lewati. Malam mulai turun. Dan saat itu juga, baterai senter mereka mulai melemah lebih cepat dari seharusnya. Angin membawa suara-suara yang sulit dijelaskan, seakan ada banyak mata mengawasi dari balik pepohonan. Untuk pertama kalinya sejak mereka mulai mendaki, tawa dan canda hilang sama sekali. Ketenangan berubah menjadi ketakutan sunyi. Di balik kabut yang bergulung, Gunung Slamet menyambut mereka bukan sebagai tamu, melainkan sebagai korban. Malam pertama terjebak di dalam jalur hutan yang tidak mereka kenal berlangsung dengan gelisah. Tidak ada tenda yang sempat berdiri rapi, hanya flysheet seadanya yang dipasang terburu-buru. Sisa makanan masih cukup untuk bertahan 2 hari. Namun mereka tidak tahu bahwa hari-hari setelahnya akan menjadi ujian mental dan fisik yang paling brutal. Udara malam di Gunung Slamet menusuk tulang. Kabut menggantung tebal dan embun menetes dari daun-daun, membasahi pakaian dan peralatan mereka. Sinta menggigil hebat, dan Yoga memberikan jaket cadangannya untuk membuatnya sedikit hangat. Dalam suasana yang sunyi mencekam itu, bahkan suara ranting patah terasa seperti ancaman besar. Raffi berusaha menjaga atmosfer tetap positif. Besok pagi kita naik lagi ke arah semula. Pasti ketemu jalur utama. Yang penting istirahat dulu. Mereka mengangguk, meskipun dalam hati masing-masing ada ketakutan yang mencoba keluar ke permukaan. Hari kedua. Cahaya matahari yang mereka harapkan tidak juga datang. Pagi itu berkabut setebal malam sebelumnya. Hutan seperti dikuasai oleh bayangan, tak ada warna lain selain abu-abu dedaunan basah. Nafas mereka terlihat seperti uap tipis setiap kali berbicara. Aldi memeriksa ponselnya berkali-kali. Sinyal hilang. Peta offline tidak menolong karena jalur yang mereka tempuh tidak terdata. Kalau kita balik arah sekarang, kita harusnya bisa ketemu pos. Seru Yoga, mencoba keras terdengar yakin. Mereka mencoba kembali ke arah yang menurut mereka datang semalam. Namun setiap percobaan seperti mengarah pada lingkaran yang sama. Pohon-pohon terlihat serupa. Tanah berlubang di beberapa titik tak memberi petunjuk, dan jejak sepatu mereka seolah selalu menghilang. Ketika rasa panik meningkat, Sinta mulai menangis. Aku nggak mau mati di sini. Raffi mencengkeram bahunya dengan tegas. Hei, kita belum berhari-hari kok di sini. Semua masih aman. Kita bisa keluar. Ia berusaha menjadi pemimpin yang tidak goyah. Tapi tatapan matanya mengungkap kecemasan yang sama. Mereka terus berjalan hingga siang. Namun usaha itu justru membuat tenaga terkuras. Perut mulai kosong. Mereka membagi 1 bungkus roti untuk berlima, porsi yang sangat kecil untuk pendakian. Mereka istirahat di dekat batu besar. Angin berhenti bergerak. Hutan menjadi terlalu hening. Raffi melihat sekilas ke arah pepohonan dan yakin pernah lewat tempat itu sebelumnya. Namun ia tidak berani menyampaikan hal itu pada kelompok. Seseorang harus tetap terlihat yakin. Hari ketiga. Persediaan air masih lumayan berkat sungai kecil yang kemarin mereka temui. Namun air saja tidak cukup. Energi menipis. Kaki mulai terasa berat. Kantong tidur basah menyebabkan mereka tidak bisa benar-benar tidur nyenyak. Pada pagi hari, sebuah suara terdengar dari balik pepohonan. Suara seperti teriakan, manusia. Mereka sontak bangkit dan berteriak balasan. Weoi, ada orang di sini. Tolong. Suara itu berhenti. Kemudian muncul lagi, lebih jauh, lebih samar. Seolah bukan datang untuk menjawab, melainkan untuk menggoda. Aldi mengeluarkan golok kecil yang ia bawa. Gue nggak suka ini. Suaranya aneh. Tetapi harapan masih ada. Mereka tetap mengikuti arah suara, hingga jalur yang mereka ikuti menurun drastis. Tanahnya licin dan dipenuhi akar. Tiba-tiba Yoga terpeleset dan jatuh cukup jauh ke bawah. Jeritan Yoga menggema di hutan. Saat mereka berhasil menyusulnya, Yoga meringis menahan sakit. Kakinya terkilir parah. Sial, ini bikin gue nggak bisa jalan jauh. Sinta mencoba membalut pergelangan kaki Yoga dengan perban elastis seadanya.
Namun jelas ia tidak bisa berjalan cepat lagi. Ini memperlambat mereka. Semakin lama di hutan, kebutuhan makanan semakin mendesak. Mereka mulai menyadari, keselamatan tidak lagi setara bagi semua orang. Hari keempat. Hari itu mereka memutuskan untuk bertahan di lokasi lebih lama sambil menyusun rencana. Mereka membuat api kecil untuk menghangatkan tubuh dan mengeringkan pakaian. Namun ranting yang mereka kumpulkan terlalu basah. Api hanya bertahan sebentar lalu padam. Raffi mengusulkan, "Gue sama Aldi coba naik ke arah bukit kecil itu. Mungkin kita bisa dapat sinyal atau lihat where we are." Dian tidak setuju. Terpisah dari kelompok malah bikin makin bahaya. "Rif, kita lebih mudah panik kalau sendiri." Namun situasi memaksa. Raffi dan Aldi tetap pergi, meninggalkan Yoga yang terbaring, Sinta yang gelisah, dan Dian yang berusaha menjaga semuanya tetap tenang. Sementara mereka menunggu, suasana semakin tidak masuk akal. Sinta mengaku melihat bayangan seseorang berdiri jauh di antara pepohonan. Sosok tinggi tanpa wajah yang diam memerhatikan. Dian mencoba menenangkan dengan logika. "Itu halusinasi. Jangan mikir macem-macem." Namun bahkan ia sendiri tidak berani menatap ke arah yang sama. Ketika akhirnya Raffi dan Aldi kembali, wajah mereka tidak menunjukkan keberhasilan. Tidak ada apa-apa di atas sana. Cuma hutan, terus hutan. Dan sesuatu yang membuat mereka tidak bisa berkata jujur sepenuhnya. Aldi yakin ia melihat jalur setapak beberapa meter dari arah lain. Tapi begitu mereka dekati, jalur itu hilang begitu saja seperti ditelan kabut. Ketegangan meningkat. Kepercayaan pada pemimpin mulai goyah. Yoga berkata dengan suara berat, "Kalau kita terus di sini, kita bakal mati satu-satu." Dian mengangguk dalam diam, menahan rasa takut yang semakin dalam. Sinta berdoa, jika memang ada kekuatan apapun di luar sana, agar mereka ditemukan. Raffi berdiri dan menatap kelompoknya yang melemah. Di dadanya, beban tak terlihat semakin mengeras. "Gue janji, kita akan pulang. Semua. Hidup." Tapi tidak ada yang menjawab. Karena semua mulai menyadari, janji itu mungkin tidak bisa ditepati. Di puncak rasa takut itu, kabut makin pekat seolah sengaja menutup mereka dari dunia luar. Gunung Slamet tidak sekadar menjadi tempat mereka tersesat. Gunung Slamet seperti sedang memilih siapa yang boleh pulang. Dan siapa yang akan tetap tinggal. Hari kelima. Kelaparan mulai menggerogoti mereka dari dalam. Makanan terakhir, sepotong kecil coklat batangan, dibagi dengan takaran yang hampir seperti ritual putus asa. Tidak cukup untuk membuat tubuh pulih, hanya cukup untuk membuat mereka bertahan hidup sedikit lebih lama. Mata mereka cekung, bibir pecah-pecah, dan langkah semakin goyah. Yoga masih terbaring dengan pergelangan kaki yang membengkak. Ia memaksa tersenyum setiap kali ditanya keadaannya, namun jelas rasa sakitnya semakin parah. Dian mencoba menyemangati dengan berbicara tentang hal-hal menyenangkan, kuliner, keluarga, rencana setelah pendakian. Tapi tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Pikiran mereka hanya satu, keluar hidup-hidup. Bayangan yang mengikuti. Dalam kabut yang semakin berat, mereka sesekali mendengar suara langkah kaki yang bukan berasal dari mereka. Suara ranting patah. Suara batu berguling. Seolah ada sesuatu di dalam hutan itu yang menjaga jarak, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Ketika malam tiba, Raffi sering berjaga seorang diri. Ia mendengar suara samar seperti orang berbisik tepat di belakangnya. Namun setiap ia menoleh, hanya kegelapan yang menatap balik tanpa gerak. Sinta paling sering melihat sosok itu. Ia menunjuk ke arah antara pepohonan dan berbisik dengan gemetar. "Dia lagi lihat kita. Yang itu, tinggi banget, jangan lihat, jangan lihat." Tidak ada yang berani menoleh. Dian mencoba membungkam kegelisahan Sinta dengan pelukan perlahan, tetapi ia pun tidak bisa menyembunyikan getaran di ujung jarinya. Air terakhir keputusan nekat. Hari ke-6 mereka memutuskan berpindah tempat lagi. Memaksa Yoga berjalan dengan bantuan ranting untuk penyangga. Setiap langkah membuatnya meringis, dan kadang mengerang tanpa bisa menahan. Mereka bergerak menuju sebuah jalur menurun yang menurut Raffi, mungkin mengarah ke jalur air. Tapi kenyataan berkata sebaliknya, sungai kecil yang kemarin mereka temui tak ditemukan lagi. Sisa air hanya tinggal beberapa tegukan di jerigen.
Mereka sepakat minum hanya sekali sehari. Tenggorokan mereka kering seperti terbakar. Aldi mulai hilang kesabaran. Ia menatap Raffi tajam. Semua ini salah lu. Lu yang ajak kita lewat jalur sialan itu. Raffi menahan emosi, tapi jawabannya terdengar seperti menahan ledakan. Lu pikir gue mau kita nyasar? Kita semua sama-sama salah. Dian menengahi, tapi konflik sudah terlanjur menyala. Atmosfer yang tadinya dingin kini terbakar oleh kemarahan dan frustasi. Semangat kelompok itu mulai terpecah dari dalam. Mimpi atau nyata? Malam itu, mereka beristirahat di bawah pohon besar yang akarnya menyeruak seperti jemari raksasa. Dinginnya menusuk hingga tulang. Mereka menyalakan api kecil. Untungnya ranting yang ditemukan lebih kering dari biasanya. Ketika semua akhirnya tertidur, Sinta bermimpi, orang lain menyebutnya mimpi, tapi baginya itu nyata. Dalam mimpinya, ia berjalan mengikuti suara perempuan yang memanggil namanya. Suara itu terdengar sangat akrab, seperti ibunya. Kabut membuka jalan baginya. Di depan, ia melihat jalur pendakian yang jelas, dengan papan bertuliskan, Pos 3. Ia berlari penuh harap. Namun begitu ia hampir sampai, jalur itu berubah menjadi jurang gelap tanpa dasar. Perempuan yang memanggilnya kini tertawa, suara yang tidak lagi terdengar manusia. Sinta terbangun sambil menjerit histeris. Napasnya naik turun cepat. Yang lain terkejut dan langsung bangkit. Yoga menatapnya dengan mata cemas. SSSHH, tenang. Itu cuma mimpi. Sinta menggeleng keras sembari menangis. Bukan mimpi, dia ngajak kita ikutin dia, tapi dia bukan manusia. Sejak itu, Sinta tidak pernah sama lagi. Hari ke-7, ketika akal mulai rapuh. Mereka semakin kesulitan membedakan arah dan waktu. Kabut tidak pernah menghilang sepenuhnya. Matahari seperti hanya sekilas menampakkan diri sebelum kembali ditelan awan kelam. Di sebuah titik, mereka mendengar suara aliran air lagi. Tanpa pikir panjang, mereka berlari mengarahinya. Namun air itu ternyata hanya genangan keruh yang mengalir sangat pelan dan dikelilingi serangga mati mengambang di permukaannya. Namun keputusasaan memaksa mereka untuk minum juga. Mereka menyaringnya seadanya dengan kain kotor. Lidah mereka menelan rasa pahit dan aroma tanah busuk. Belum sampai 1 jam, Sinta mulai muntah-muntah. Tubuhnya gemetar hebat dan wajahnya pucat pasi. Dian memegangnya sambil menahan air mata. Tolong, jangan ada lagi yang minum air itu. Namun tidak ada pilihan lain. Jika tidak minum, mereka mati. Jika minum, mereka mungkin tetap mati. Suara yang memanggil namanya. Hari ke-8, mereka mendengar suara teriakan lagi. Namun kali ini sangat dekat. Suara laki-laki. Terdengar jelas sekali. Raffi. Raffi berdiri tertegun. Suara itu suara ayahnya. Tanpa menunggu yang lain, ia berlari ke arah suara itu. Ayah, aku di sini. Ayah. Aldi mengejarnya dan berhasil menarik punggung Raffi sebelum ia tersandung di tanah berakar. Lu mau mati. Itu bukan ayah lu? Raffi memberontak, mata merah, napas memburu. Kau nggak tahu. Aku dengar jelas. Aldi menampar wajahnya keras sampai Raffi terdiam dalam kebingungan. Dengar ya, yang ada di sini mainin kepala kita. Kalau lu nggak sadar, kita semua mati. Raffi merosot jatuh. Bahunya naik turun oleh ketakutan yang tidak bisa ia cerna. Sejak saat itu, pemimpin mereka tidak lagi terlihat kuat. Munculnya aroma yang tidak sepatutnya. Menjelang malam, angin membawa aroma yang sangat aneh. Aroma busuk menusuk, seperti bangkai manusia yang sudah lama tidak ditemukan. Mereka menutup hidung, panik, memandang satu sama lain. Sinta menggigit ujung jaketnya. Ada sesuatu yang mati dekat sini. Tapi menurut keheningan di hutan itu, bukan sesuatu, melainkan seseorang. Dan saat mereka mencoba tidur, suara itu datang lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Kalian bukan milik gunung ini. Pergi. Atau mati di sini. Tidak ada yang berani menjawab. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan api pun tampak mengecil, seakan takut pada sesuatu yang bersembunyi dalam gelap.
Malam itu, mereka sadar satu hal yang mengerikan. Mereka tidak hanya tersesat secara fisik, tapi juga di dalam teritori yang bukan milik manusia. Dan Gunung Slamet seolah tidak mengizinkan mereka pulang. Hari ke-9. Saat fajar hampir tak menampakkan diri, tubuh mereka semakin ringkih. Tidak ada makanan tersisa. Air pun tinggal seteguk di botol Raffi. Yoga semakin parah. Bengkak di kakinya berubah kebiruan, dan demam membuatnya mengigau nama ibunya berulang kali. Sinta tak berhenti gemetar. Matanya kosong, seolah melihat sesuatu yang orang lain tak bisa lihat. Dian berusaha merawat keduanya semampunya. Sementara Raffi dan Aldi terus mencoba mencari jalan keluar meski tenaga mereka hampir habis. Aroma busuk yang kemarin mereka cium kini semakin jelas. Tidak lagi samar. Tidak lagi jauh. Mengurung mereka. Kalau ada bangkai, harusnya hewan pemakan bangkai juga ada. Aldi bergumam dengan nada waspada, menatap sekeliling. Namun tidak ada burung, tidak ada serigala, tidak ada hewan apapun. Hanya mereka. Dan sesuatu yang membusuk entah di mana. Ketegangan yang pecah. Raffi menyarankan mereka turun lagi ke arah lembah. Aldi menolak, menganggap itu hanya akan membawa mereka semakin jauh dari jalur. Ketika perdebatan semakin panas, Aldi akhirnya berteriak. Lu gagal pimpin kita. Kalau dari awal kita nggak nurut sama lu. Brak. Raffi mendorong Aldi ke pohon, dan mereka hampir saling pukul sebelum Dian memekik menghentikan. Kalian berhenti. Kalau kalian bertengkar, kita semua mati. Napas mereka memburu, tubuh goyah karena marah dan lapar. Kepercayaan berubah menjadi kecurigaan. Persahabatan berubah menjadi dendam terpendam. Hutan itu tak lagi hanya menjebak tubuh mereka, tapi juga pikiran dan hati mereka. Seseorang menghilang. Hari itu mereka memutuskan tetap bertahan di lokasi yang sama sambil berharap ada suara tim pencari atau pendaki lain. Namun kenyataan memberikan tamparan lebih keras. Menjelang sore, ketika Aldi berjalan sebentar untuk mengambil ranting, suara teriakannya menggema keras di seluruh hutan. Raffi! Dian! Mereka berlari secepat tubuh lemah mereka sanggup. Aldi berdiri terpaku, wajahnya pucat seperti kertas. Ia menunjuk ke tanah. Di sana hanya ada bekas seretan, memanjang menuju hutan yang lebih gelap. Sinta hilang. Tidak ada jejak kaki lain. Tidak ada suara jeritan sebelumnya. Seolah Sinta diculik oleh sesuatu yang bergerak tanpa suara. Yoga menangis tanpa suara. Dian menjatuhkan diri sambil memegangi mulutnya. Raffi mencoba terus berteriak memanggil nama Sinta sampai suaranya habis. Namun tidak ada respons. Suara hutan tetap sunyi. Tapi mereka yakin, ada yang membawa Sinta pergi. Sesuatu yang selama ini mengawasi mereka. Jejak yang mengarah ke kematian. Malam itu mereka sepakat harus mencari Sinta, meskipun tubuh lemah dan pikiran kacau. Aldi ingin menyisir jejak seretan itu. Tapi Dian menolak. Itu jebakan. Apapun yang ambil Sinta, bisa ambil kita juga. Mereka berdebat lama, hingga akhirnya Raffi bicara lirih. Kalau kita tinggal dia, berarti kita udah nggak manusia lagi. Akhirnya mereka mengikuti jejak seretan itu. Langkah demi langkah membawa mereka semakin jauh ke dalam wilayah yang hutan pun enggan tumbuh lebih rapat di sana. Aroma busuk itu kian menusuk. Sampai mereka tiba di sebuah lereng kecil, dengan bebatuan hitam menjulang seperti gerigi tajam. Dan di tengah-tengahnya, sesuatu yang membuat lutut mereka hampir menyerah. Suatu titik tanah yang dipenuhi tulang-tulang putih berserakan. Ada tulang rusa, tulang monyet, hingga tulang manusia. Beberapa masih terbungkus kulit kecoklatan kering. Beberapa pakaian lusuh masih menempel. Ada juga tas carrier compang-camping dengan nama pendaki terdahulu tertera di kain dalamnya. Banyak banget korban yang gak pernah diberitain. Bisik Dian, tubuhnya gemetar hebat. Di antara tulang-tulang itu, Raffi melihat sesuatu yang ia kenal. Poni rambut hitam yang ia lihat setiap hari belakangan. Sinta? Aldi segera menarik Raffi mundur. Bukan. Itu bukan Sinta. Kita harus minggir dari sini kalau nggak mau jadi kayak mereka. Namun rasa takut mereka menahan langkah. Mereka sadar. Jika Sinta ada di sini, berarti ia tidak punya banyak waktu.
Kalau masih hidup, bisikan dari dalam kegelapan. Malam turun sebelum mereka sempat kembali ke tempat semula. Tidak ada kekuatan lagi untuk berjalan cepat. Yoga hampir pingsan dan harus digotong Raffi dan Dian bergantian. Di tengah perjalanan kembali, kabut seperti turun dari langit lebih cepat dari biasanya. Bau busuk mengitar lebih dekat. Aldi tiba-tiba berhenti. Tubuhnya kaku. Mata membelalak menatap satu titik gelap di antara pepohonan. Dia, di sana. Yang lain mengikuti arah pandangnya, dan mereka melihatnya. Sinta. Berdiri, tapi dengan postur aneh. Kepalanya miring, rambut terurai menutupi wajah. Tubuhnya kaku dan goyah, seperti boneka rusak yang dipaksa berdiri. Raffi memanggilnya, suara pecah. Sinta, sini, kita mau pulang. Namun sosok itu tidak bergerak mendekat. Malah seperti melayang beberapa langkah ke belakang. Tenggelam dalam kabut gelap. Dan hilang. Ketakutan yang tak lagi bisa ditahan. Mereka kembali ke tempat awal dengan tubuh gemetar. Tidak ada api malam itu, tidak ada tenaga untuk mencari kayu lagi. Masing-masing menatap kegelapan, takut memejamkan mata. Bahkan napas mereka terdengar seperti pelanggaran. Raffi berulang kali menatap arah Sinta menghilang. Aldi menjaga golok di tangannya terus siaga. Dian memeluk Yoga yang semakin lemah. Semua menunggu, dan menunggu. Hingga kabut tiba-tiba bergerak seperti makhluk hidup. Yang merayap mendekati mereka. Dari balik kabut, suara penuh dendam terdengar pelan. Kali ini sangat dekat. Kalian milik gunung ini. Tidak ada yang pulang. Sebuah kebenaran mengerikan akhirnya menampar mereka. Gunung Slamet bukan sekadar hutan. Bukan sekadar tersesat. Ada sesuatu yang menjaga wilayah itu dengan lapar dan marah. Sesuatu yang tidak mengizinkan mereka keluar. Dan kini, setelah satu korban hilang, gunung itu menuntut korban berikutnya. Hujan turun tanpa belas kasihan malam itu. Tidak sekadar gerimis, tetapi hujan deras yang seperti menusuk kulit. Kilat menyambar di kejauhan, menyorot siluet pepohonan raksasa yang tampak seperti makhluk-makhluk asing berdiri memerhatikan mereka dari kegelapan. Suhu turun drastis. Kabut tebal terus mengalir dari arah puncak, menyelimuti mereka seolah menelan sedikit demi sedikit harapan untuk bertahan. Aska menggigil hebat. Butiran air menetes dari rambut dan jaketnya yang sudah tak lagi mampu menahan dingin. Tulang-tulangnya terasa nyeri. Beberapa kali ia mengerang pelan, menahan rasa sakit dan pusing yang kian menjadi. Mira memeluk dirinya sendiri, wajah pucat dan bibir membiru. Nafasnya bertambah cepat setiap suara gemuruh petir terdengar. Aku takut banget, bisiknya, hampir tak terdengar oleh siapapun. Riko, yang sejak awal terlihat paling keras kepala, kini berdiri terdiam, bahunya naik turun, menahan rasa frustasi. Ia menghentakkan kakinya ke tanah basah. Kenapa ini bisa terjadi sama kita? Raungnya. Kita cuma mau naik gunung, mau lihat sunrise, bukan mati di sini. Raffi menarik napas panjang, mencoba tetap kuat meski matanya sendiri menyimpan ketakutan yang sama. Tenang, Ko. Kita bertahan dulu. Besok kita coba turun lewat jalur air ini, pasti akan ketemu tanda-tanda pendakian. Namun kalimat itu tak mampu menenangkan siapapun. Kata, besok, kini terdengar sangat jauh, seolah dunia telah menutup semua pintu keesokan hari bagi mereka. Hari ke-8 membuat mereka benar-benar merasakan makna lapar yang sesungguhnya. Stok makanan telah lama habis. Mereka sempat mencoba mencari tanaman hutan, tapi tak banyak yang mereka temukan. Perut kosong membuat langkah sempoyongan. Kepala pusing. Emosi tak stabil. Riko memanjat sebatang pohon kecil untuk mengambil sesuatu yang menyerupai buah. Namun ketika digigit, rasa pahit menyengat lidah dan membuatnya memuntahkan kembali. Sial, bahkan tanaman di sini pun menolak membantu kita. Di sisi lain, Rangga tampak semakin murung. Ia duduk menyandarkan tubuh pada sebuah akar besar beringin yang menjuntai seperti tali kusut. Raffi mendekatinya, menepuk bahunya. Gue tahu lu capek, ujar Raffi pelan, tapi kita gak boleh berhenti. Namun Rangga tak menjawab. Tatapannya kosong ke arah semak yang gelap. Seolah pikirannya terbang jauh, meninggalkan tubuhnya di sana. Rang, panggil Raffi lagi. Lambat, sangat lambat.
Ia menoleh. Mata cekung. Kantung mata gelap. Apa gunanya terus jalan kalau akhirnya kita cuma kembali muter-muter di sini? Gumamnya lirih. Ucapan itu membekas di benak mereka semua. Malam hari datang lagi, tanpa ampun. Hujan berhenti, tapi angin tetap menggila. Tenda mereka rusak sejak 2 malam lalu, sehingga kini mereka berlindung di sebuah ceruk batu yang sempit. Tanah basah di bawah tubuh mereka membuat panas tubuh hilang dengan cepat. Dan ketika semua mulai mencoba memejamkan mata meski tak nyaman, suara itu datang lagi. Bisikan lirih. Seperti seseorang, atau sesuatu, memanggil dari balik semak. Sini, sini, ikuti aku. Mirip suara seorang anak kecil. Mirip manusia. Tapi ada nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Aska spontan terbangun, tubuhnya gemetar. Mata membelalak. Dengar? Suaranya bergetar. Riko mengerutkan dahi. Apalagi ini? Tak ada yang menjawab. Mereka semua sebenarnya merasakannya. Suara itu bukan pertama kali muncul. Sejak hari ke-6, suara-suara aneh sering mengikuti mereka. Terkadang seperti langkah kaki, terkadang seperti seseorang menyanyikan lagu, nada Jawa kuno yang asing dan menekan dada. Mira memeluk lututnya, menangis tanpa suara. Aku nggak kuat lagi di sini. Raffi menutup telinga Mira, berusaha menenangkan. Itu hanya halusinasi. Kita lapar. Kita capek. Kita. Bukan halusinasi. Rangga tiba-tiba bersuara, lirih namun jelas. Mereka ada di sini, mengawasi kita. Mata Rangga bergetar. Tatapannya mengarah ke gelap yang menganga. Mereka pengen kita tetap di sini. Semua terdiam. Hanya suara angin yang mengguncang dedaunan. Ketika fajar ke-9 datang, kondisi fisik makin buruk. Kaki Riko luka akibat terjatuh kemarin. Ia berjalan terpincang, setiap langkahnya menambah rasa frustrasi. Aska makin sering terserang demam. Kadang ia meracau dalam tidur, menyebut nama-nama yang tak pernah mereka dengar. Raffi memutuskan mereka harus mencari jalur air bahkan lebih jauh lagi. Meski tak ada tenaga, mereka tahu tinggal di satu tempat tanpa makanan lebih mematikan. Langkah demi langkah mereka lanjutkan. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Namun yang mereka temui hanyalah jurang curam dan tebing batu yang licin. Seperti gunung ini memang tidak mengizinkan mereka keluar. Riko menjerit frustasi lagi, menghantam tebing dengan tangan kosong sampai kulitnya sobek dan berdarah. Kenapa kita nggak bisa keluar? Teriaknya. Suaranya menggema panjang, kemudian lenyap di telan hutan. Mira hampir pingsan. Raffi terpaksa menggendong tasnya. Aska mulai terlihat seperti mayat hidup. Hidup, namun separuh jiwanya tertinggal entah di mana. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah Rangga. Gerakannya mulai tidak wajar. Ia berjalan lebih cepat daripada yang lain, seolah mengikuti sesuatu yang hanya ia sendiri yang lihat. Kita, hampir sampai, gumamnya pelan sambil terus melangkah. Aku dengar, mereka bilang ada jalan keluar. Rangga, jangan jalan sendiri, seru Raffi keras. Namun Rangga tak menoleh. Mata yang lain melebar bersamaan. Karena mereka sadar, Rangga sedang mengarah ke sebuah lereng licin, tepat di tepi jurang tanpa batas. Raffi dan Riko berlari sekuat tenaga. Rang, berhenti. Terlambat. Kakinya terpeleset. Tubuh Rangga jatuh. Namun, sebelum benar-benar terjun ke bawah, ia berhasil menangkap akar besar yang menjuntai. Tubuhnya menggantung, jeritan kencang pecah di udara. Tolong, Raffi. Raffi meraih tangannya, namun akar licin. Aska dan Riko ikut menarik. Mira berdoa dalam isak ketakutan. Rangga menatap mereka sepenuh ketakutan. Tidak ada lagi sikap putus asa. Tidak ada lagi tatapan kosong. Hanya naluri bertahan hidup. Aku nggak mau mati di sini, tolong. Mereka mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa. Dan akhirnya, Rangga berhasil ditarik kembali ke darat. Begitu tubuhnya menyentuh tanah, ia menangis terseduh-seduh. Tangis yang mencairkan keheningan mencekam malam sebelumnya. Tangis dari seseorang yang baru melihat wajah kematian sedekat itu. Mereka tak berkata apa-apa lagi. Hanya mata yang saling menatap,
penuh rasa ngeri, kelelahan, kelaparan, dan ketakutan. Dan mulai muncul satu pertanyaan yang sama di benak mereka. Apakah gunung ini hanya menguji, atau justru sedang mencoba menghabisi mereka satu persatu? Karena apapun itu, hari ke-10, 11, dan 12 masih menunggu mereka. Sementara manusia yang seharusnya menolong mereka, masih diam, pura-pura tak tahu. Seolah-olah, keberadaan mereka memang sengaja harus menghilang dari perhatian dunia. Matahari pagi hanya muncul sebagai cahaya pucat yang terhalang kabut. Udara begitu dingin hingga napas terasa seperti pecahan es di tenggorokan. Mereka berlima kini hanya tinggal bayangan dari diri mereka yang dulu. Lusuh, kotor, kurus, dan mata cekung penuh trauma. Aska terbaring lemah. Napasnya pendek-pendek, kadang terhenti beberapa detik sebelum melanjutkan lagi. Demamnya semakin parah, tubuhnya panas namun kulitnya dingin. Setiap kali ia membuka mata, dunia terlihat berputar. Raffi berlutut di sampingnya, memegang tangan yang gemetar itu. Bertahan, Ka, ucapnya lirih, hampir putus asa. Kita bentar lagi keluar dari sini. Namun apakah ia benar-benar percaya? Atau hanya sekadar menenangkan diri sendiri? Di saat semua berada pada batas terakhir kekuatan mereka, suara itu datang lagi. Namun kali ini, jelas. Sangat jelas. Bukan lagi bisikan. Tawa. Tawa kecil anak-anak, jauh tapi menusuk kepala. Rico berdiri tegak, wajahnya memucat. Itu, bukan manusia. Mira langsung menangis histeris. Apa mau mereka dari kita? Apa salah kita? Rangga tak menjawab. Tapi ia menatap ke arah semak-semak gelap. Ekspresinya campuran antara takut dan mengerti sesuatu. Mereka marah karena kita masuk tempat yang tidak seharusnya kita pijak. Perkataan itu membuat Rico mendekat, memegang kerah bajunya. Lu jangan ngomong kayak gitu. Jangan bikin kita tambah gila. Namun sebelum pertengkaran meningkat, suara ranting patah terdengar di belakang mereka. Semua menoleh bersamaan. Mata mereka menangkap sosok hitam, berdiri di balik pepohonan. Wujudnya samar. Tinggi, sangat tinggi. Kepalanya tak jelas bentuknya, tapi tampak seperti memakai topeng kayu tua. Atau, itulah wajahnya? Sosok itu diam, hanya memandang. Rico hampir tak bisa bernapas. Lari, gumamnya. Bawa Aska, teriak Raffi. Tanpa pikir panjang, Raffi mengangkat tubuh Aska dan mereka berhambur pergi, berlari di medan licin dengan sisa tenaga yang nyaris tak ada. Suara langkah kaki mengikuti mereka. Tap, tap, tap. Cepat. Sangat cepat. Sosok itu tidak berlari. Namun entah bagaimana, suara langkahnya selalu semakin dekat. Jangan tengok. Raffi berteriak pada yang lain. Namun Mira tak tahan rasa penasaran yang bercampur ketakutan. Ia menoleh. Dan ia menjerit sekeras-kerasnya. Tubuhnya langsung lemas dan jatuh ke tanah. Rico menghampirinya dengan panik. Mira, ayo berdiri. Ayo. Namun Mira hanya terisak tak terkendali, bibirnya bergetar, matanya membesar tanpa fokus. Seolah apapun yang ia lihat barusan, bukan untuk mata manusia. Mereka tiba di sebuah tebing curam yang berkabut. Tidak ada jalan lain. Di bawah, terdengar suara sungai deras menghantam batu-batu besar. Raffi menatap ke belakang, sosok itu masih mengikuti, kini jauh lebih dekat. Kita harus lompat. Ucap Raffi berat. Ia tahu ini gila. Rico terdiam sejenak, kemudian menatap mata temannya itu. Kalau enggak, kita mati di sini. Raffi mengangguk. Rangga membantu Rico menarik Mira yang hampir tidak bisa menggerakkan tubuh. Aska masih setengah sadar dalam gendongan Raffi. Semua gemetar hebat. Adrenalin memaksa mereka mengambil keputusan yang bahkan dalam keadaan normal pun tidak akan pernah dilakukan. Gue duluan, ujar Rico. Tanpa menunggu jawaban, ia meloncat. Tubuhnya menghilang di balik kabut, hanya suara air yang menggelegar sebagai bukti ia masih ada. Atau mungkin sudah tidak. Mira menatap jurang itu sambil menangis. Aku takut mati. Kalau kita diam, kita akan mati perlahan, bisik Raffi. Rangga menahan Mira dan bersama-sama mereka melompat. Giliran Raffi. Ia memeluk Aska,
Erat sekali, seolah nyawa mereka menyatu. Bertahan, Ka, tolong bertahan. Raffi melompat. Tubuh mereka menghantam air es yang deras. Rasa sakit seperti tusukan ratusan jarum menghantam kulit. Raffi berjuang agar kepala Aska tetap di atas permukaan. Arus sungai menyeret mereka dengan ganas, memutar tubuh hingga hampir tak terasa mana atas mana bawah. Pegang batunya, teriak Rangga dari depan, suaranya hampir tenggelam oleh gemuruh air. Raffi mencoba, namun tangannya terpeleset. Arus menarik mereka semakin jauh. Mira meraih tepi sungai dan berhasil mendarat di sela batu besar. Riko juga terlihat merangkak keluar, batuk berat-berat sambil muntah air. Namun, Raffi dan Aska terbawa arus lebih jauh. Raffi! Aska! Teriak Rangga, melompat masuk lagi untuk mengejar. Riko menahan bahunya. Enggak, lu juga bisa mati. Gue nggak bisa biarin Raffi. Rangga meronta, air mata menetes bercampur hujan dan air sungai. Namun akhirnya arus sungai itu membawa sosok Raffi dan Aska menghilang di balik tikungan sungai berbatu. Tak ada jawaban. Tak ada teriakan lagi. Hanya suara air. Riko, Rangga, dan Mira terduduk di pinggir sungai. Kelelahan, terluka di mana-mana. Namun justru disitulah mereka melihatnya. Tenda oranye. Tanda panah jalur pendakian resmi. Dan suara seseorang berteriak dari kejauhan. Ada orang di sana. Ada korban. Tim SAR tiba. Setelah 12 hari menghilang, setelah menghadapi sesuatu yang tak bisa dijelaskan, setelah nyawa mereka hampir direnggut. Mereka selamat. Setidaknya, 3 dari mereka. Sementara 2 lainnya, nasib mereka belum diketahui. Dan di antara suara samar sirine pertolongan, satu hal terlintas di benak mereka bertiga. Gunung Slamet tidak ingin mereka keluar. Seseorang, atau sesuatu, melepaskan mereka. Bukan untuk kebebasan, tapi untuk membawa cerita. Cerita yang tak boleh disampaikan pada dunia luar. Karena jika dibuka kepada publik, wisata gunung akan tercoreng. Reputasi pengelola akan rusak. Dan, mereka, penjaga Gunung Slamet, mungkin akan marah lagi. Riko membuka mata di sebuah ruangan berwarna putih pucat. Aroma obat-obatan tajam menusuk hidung. Lampu neon di atas kepalanya terasa terlalu terang untuk matanya yang sudah lama hanya melihat gelap dan kabut. Tubuhnya terasa sakit di banyak tempat. Namun itu masih jauh lebih baik dibanding kengerian yang baru berlalu. Perawat menyadari ia bangun dan segera memanggil seseorang keluar ruangan. Tak lama kemudian seorang pria berseragam lengkap masuk. Bukan dokter. Bukan SAR biasa. Pihak berwenang. Nama kamu Riko? Tanyanya dengan suara datar. Riko mengangguk pelan. Kamu aman sekarang. Kamu sudah ditemukan di jalur pendakian resmi. Teman-temanmu ada di ruangan lain. Tapi, ada hal yang harus kamu pahami. Riko menatap bingung. Gunung Slamet adalah destinasi wisata penting. Banyak orang mencari nafkah dari sana. Jika berita seperti yang kamu alami tersebar, panik publik akan besar. Turis pendakian bisa turun drastis. Banyak pihak akan dirugikan. Pria itu memandang langsung ke dalam mata Riko. Tatapannya tajam. Peringatan tanpa suara. Jadi, lanjutnya pelan, cerita kalian harus disederhanakan. Riko tak menjawab. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Namun yang ia rasakan bukan sekadar kelelahan, melainkan marah. Marah karena mereka berjuang untuk hidup. Namun kebenaran tentang bahaya di atas sana justru ingin dihapus begitu saja. Mira berada di ruangan sebelah, menatap kosong ke arah jendela tertutup tirai. Tangan kanannya terus menggenggam selimut erat-erat. Tubuhnya gemetar meski ruangan hangat. Seorang psikolog medis mengajaknya berbicara, menanyakan apa yang ia lihat malam itu ketika ia menoleh ke sosok di hutan. Namun Mira hanya menjawab satu kalimat. Aku nggak boleh bilang. Kalau aku bilang, mereka bakal datang lagi. Psikolog itu terdiam. Ia menuliskan sesuatu di clipboardnya, trauma mendalam. Namun jauh di dalam pikiran Mira, ada hal yang tak ia ungkap. Ia masih mendengar tawa itu setiap kali ia mencoba memejamkan mata. Rangga, meski selamat secara fisik, paling hancur secara mental.
Ia seperti kehilangan jati diri. Ketika seorang relawan SAR menanyakan detail kejadian agar bisa menyusun laporan, Rangga hanya terus menggeleng. "Aku udah bilang, mereka nggak mau kita pulang," gumamnya berulang-ulang. "Raffi sama Aska, mereka masih di sana." Dan tiap kali nama kedua temannya disebut, tangisnya pecah, tidak lagi seperti seorang pendaki yang gagah, melainkan seperti seorang anak kecil yang melihat dunia terlalu kejam. 2 hari kemudian, berita resmi rilis. 5 pendaki dinyatakan hilang di Slamet, 3 ditemukan selamat. 2 dilaporkan terpikat arus sungai dalam pencarian. Tidak ada pembahasan soal teror hutan. Tidak ada cerita tentang sosok misterius. Tidak ada tawa anak-anak yang mengikuti mereka setiap malam. Semua direduksi menjadi kecelakaan biasa. Publik pun menganggapnya biasa. Gunung Slamet tetap ramai pendaki setiap akhir pekan. Semua berlanjut seperti tak ada tragedi mengerikan yang pernah terjadi. Sebulan kemudian, pencarian terhadap Raffi dan Aska dihentikan resmi. Tanpa tanda-tanda jenazah, tanpa barang apapun yang ditemukan selain serpihan tas yang rusak di pinggir sungai. Namun, pada malam ke-14 sejak operasi pencarian dihentikan, Jagawana yang sedang patroli menemukan sesuatu. 2 pasang jejak kaki. 1 besar, 1 kecil. Mengarah kembali masuk ke dalam hutan gunung, yang membuat bulu kuduk berdiri. Jejak itu masih baru, dan kaki kecil itu berdiri persis di samping jejak besar. Seolah 2 sosok berjalan berdampingan. Dan ketika cahaya senter diarahkan ke kedalaman hutan, di balik rimbunnya pohon, terdengar samar tawa. Tawa yang pernah Mira dengar. Tawa yang membuat Rangga gemetar. Tawa yang pernah membekukan darah Riko. Riko kembali ke kehidupan sehari-hari. Namun setiap kali malam tiba dan angin bertiup melalui jendela, ia terbangun dengan napas terengah. Karena dalam mimpinya, Raffi selalu memanggil namanya. "Ko, jangan ceritain. Ko, jangan biarin mereka marah." Sementara Aska hanya berdiri di belakang Raffi, memandang dengan tatapan kosong, dan tersenyum. Di suatu hari yang mendung, Riko menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Kalau kamu masih ingat apa yang kamu lihat, datang lagi ke Slamet. Kami masih menunggumu." Tanpa nama, tanpa penutup. Hanya 2 kalimat yang cukup untuk membuat tubuhnya kembali menggigil, lebih dingin dari malam-malam ketika mereka terjebak di hutan. Karena ia tahu, Gunung Slamet belum selesai dengan mereka. Belum, dan mungkin tak akan pernah.